Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustaz Anggar Bari dalam pelajaran matematika. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pecahan senilai. Contoh soal yang pertama. Di sini Ustadz mempunyai gambar sebuah pecahan ya. Di sini ada gambar yang diarsir yaitu dua bagian dari seluruhnya 1 2 3 4 bagian, teman-teman ya. Kalau ditulis dalam bentuk pecahan yaitu menjadi 2/4, di mana 2 itu yaitu yang diarsir dan 4 itu adalah bagian dari seluruhnya ya teman-teman ya. Jadi pecahannya bentuknya 2/4. Oke, berikutnya Ustadz punya gambar di sini yang diarsir yaitu ada 1 bagian dari 2 bagian nih, 1 2. Jadi kalau ditulis dalam bentuk pecahan yaitu 1/2, di mana 1 itu sebagai pembilang dan 2 itu sebagai penyebutnya. Sekarang teman-teman perhatikan gambar pertama dan gambar yang kedua. Bentuknya sama, ukurannya juga sama ya teman-teman ya. Kemudian kita lihat yang diarsir. Bagian yang diarsir atas dan bawah itu juga sama ya teman-teman ya. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah bahwa pecahan 2/4 itu senilai ya dengan pecahan 1/2 ya teman-teman ya. Oke, baik. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Di sini Ustadz mempunyai gambar pecahan ya, dimana yang diarsir yang di warna merah ini ada 1 2 3 4 bagian dari 6 bagian ya, dari 6 keseluruhannya. Jadi kita dapat tuliskan sebagai pecahannya yaitu 4/6 ya teman-teman ya, dimana 4-nya sebagai pembilang dan 6-nya sebagai penyebut. Nah, gambar berikutnya di sini Ustadz punya yang diarsir yaitu 2 bagian dari keseluruhannya yaitu ada 3 bagian ya teman-teman ya. Jadi ditulis 2/3, dimana 2 sebagai. Baik, sekarang kita perhatikan gambar yang pertama dengan gambar yang kedua. Ya, di situ gambar pertama dan kedua mempunyai bentuk dan ukuran yang sama ya teman-teman ya. Atas yang diarsir itu ada 4 bagian dan yang di bawah itu ada 2 bagian. Walaupun jumlah yang diarsir berbeda, tapi memiliki nilai yang sama ya teman-teman ya. Jadi 4/6 itu senilai dengan 2/3. Oke, selanjutnya jadi dari kesimpulannya yaitu pecahan senilai adalah pecahan yang mempunyai nilai sama meskipun pembilang dan penyebutnya berbeda. Kemudian bagaimana cara mencari pecahan senilai? Ustadz di sini akan memberikan contoh yang pertama. Tentukan pecahan senilai dari 2/4. Nah, kita akan mencari pecahan senilai dari 2/4 ya teman-teman ya. Bagaimana caranya? Yaitu kita tinggal kalikan dengan angka yang sama teman-teman ya. Kalau penyebut dikalikan angka 2, pembilang juga dikalikan dengan angka 2 ya teman-teman ya. Jadi kita kalikan saja. Pembilang dikalikan 2. Nah, pembilangnya itu di situ adalah 2. 2 dikali 2 hasilnya 4 dan penyebutnya itu 4. 4 dikalikan 2 yaitu 8. Jadi pecahan senilai dari 2/4 yaitu 4/8 ya teman-teman ya. Kemudian kita mau mencari lagi pecahan yang senilai dari 2/4, yaitu kita dengan cara mengalihkan 3 dengan angka 3 ya teman-teman ya. Apabila pembilang dikalikan dengan 3, maka penyebutnya juga harus dikalikan dengan 3. Nah, sekarang kita hitung. 2 dikali 3 sama dengan 6 dan 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi pecahan senilai dari 2/4
yaitu 4/8 dan juga 6/12. Oke, sekarang contoh yang kedua. Di sini ada contoh yang kedua, tentukan pecahan senilai dari 2/5. Nah, sama caranya seperti tadi ya teman-teman ya. 2/5 kita kalikan dengan angka yang sama, yaitu 2 ya teman-teman ya. Pembilang dikali 2, penyebut dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4, dan 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, pecahan senilai berikutnya dikali berapa ya? Tadi sudah dikali 2. Kita pengen cari yang besar nilainya. Nah, kita kalikan dengan angka 10 misalkan ya teman-teman ya. Kalau pembilang dikalikan 10, penyebut dikalikan 10. 2 dikali 10 sama dengan 20. Dan 5 dikali 10 sama dengan 50. Jadi pecahan senilai dari 2/5 yaitu 4/10 dan 20/50. Oke, baik teman-teman, di sini ada latihan soal buat teman-teman, 3 soal saja. Itu teman-teman diminta untuk mencari pecahan senilai dari 3/4, 4/5 dan 2/6. Silakan teman-teman coba di rumah ya. Berapa pecahan senilainya? Silakan teman-teman coba. Selamat mencoba teman-teman. Semoga sukses selalu. Oke, sekian dari Ustadz untuk pembelajaran matematika kelas 4 hari ini tentang pecahan senilai. Kalau ada yang kurang paham silahkan tanyakan ke Ustadz Anggarabari melalui WA ya. Oke, sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.